Pagi ini, tim kesehatan dari Puskesmas Sumber Sehat datang ke salah satu desa yang cukup terpencil di Minang untuk melakukan penyuluhan terkait bahaya budaya Nginang. Diketahui, masyarakat di desa ini masih menganut kuat adat istiadat yang telah turun-temurun. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Hari Iko kampung kita kedatangan tim kesehatan dari Puskesmas Sumber Sehat. Mereka datang ke Siko, niat bayak ingin memberikan penyuluhan tentang kesehatan mulut. Tolong didengarkan ya ibu-ibu sekalian. Untuk Bu Dokter dipersilakan. Terima kasih atas sambutannya Bu Kades. Halo ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Amel dan ada rekan saya Dr. Feli. Jadi kami kesini tuh untuk penyuluhan terkait tradisi Nginang yang biasa ibu-ibu sekalian lakukan. Sebelumnya bagaimana kabarnya ibu-ibu? Apakah baik? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah, syukurlah kalau kondisi ibu-ibu sekalian pada baik. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya ingin bertanya nih satu hal mengenai perspektif ibu-ibu tentang nyirih ini. Ada nggak yang mau sukarelawan satu orang? Minang itu sudah ada sejak nenek moyang kami, jadi tradisinya harus dilestarikan. Bagi kami, Minang itu tidak cuma bermanfaat untuk kesehatan gigi, tapi juga untuk gusi ya ibu-ibu. Makanya tidak heran kami Minang tuh setiap hari. Baiklah kalau begitu, pada hari ini kami akan memaparkan data hasil pengamatan yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan dari desa ini. Dan ternyata terdapat kurang lebih 55% dari penduduk desa yang memiliki riwayat kanker mulut. Tentunya data tersebut cukup memprihatinkan ya ibu-ibu. Oleh sebab itu kami hadir di sini untuk menyampaikan beberapa informasi terkait resiko dan juga bagaimana cara mencegah kanker mulut sendiri. Jadi kanker mulut ini terjadi dan memiliki indikasi awal ibu-ibu, yaitu munculnya suatu luka di bagian mulut yang menyerupai sariawan. Selain itu, kanker mulut sendiri juga bisa terjadi karena kebiasaan merokok, minum alkohol, ataupun riwayat keturunan lainnya. Oleh sebab itu, di sini kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk menjaga kesehatan mulut kalian beserta dengan mengurangi konsumsi alkohol dan juga rokok. Namun saya dengar di sini ternyata ada kebiasaan nginang ya ibu-ibu untuk menjaga kesehatan mulut kalian. Bagaimana? Bener dong. Nah ibu-ibu, tradisi nginang ini memang betul dapat menjaga kesehatan mulut kita. Namun ternyata tradisi nginang ini menggunakan bahan-bahan yang dapat memicu kanker mulut nih Bu apabila dikonsumsi berlebihan. Cemana maksud dokter? Tradisi Nginang kita ini salah. Dari dulu kau biasa nginang, gak pernah ada masalah apa-apa. Tapi sekarang dokter malah bilang itu bisa nyebabin kanker mulut. Kok bisa pula budaya kami sangkut pautin sama macam tuh? Saya juga gak setuju. Untuk istirahat cuma harus kita, tahu nggak? Kita untuk istirahat aja lah mereka dari sini. Mohon maaf sebelumnya apabila ibu-ibu tersinggung. Tapi kedatangan kami di sini itu sama sekali tidak bermaksud untuk menghilangkan tradisi yang ada. Hanya saja kami ingin meluruskan mengenai tradisi nyirih yang ibu-ibu jalankan selama ini. Ini juga untuk kesehatan ibu-ibu sekalian. Cuma, ini sudah menjadi tradisi kami sejak masa nenek moyang kami. Sudahlah, pulang aja kita ke rumah. Masih banyak yang kita harus lakuin daripada mendengarkan penyuluhan ini. Penyuluhan ini terlalu mengada-ngada.
kita udah ngerasain banyak manfaat dari nginang. Melihat banyaknya warga yang semakin tidak kondusif, Dr. Feli dan Dr. Amel memutuskan untuk meminta bantuan kepala desa untuk menjelaskan kepada warganya mengenai tradisi nginang tersebut. Ibu-ibu sekalian, tolonglah tenang. Kedua dokter Iko datang ke Siko, pastilah jo bukti-bukti penelitian dari sisi kesehatan. Mereka juga sangat menghargai tradisi nan kita jalankan selama Iko. Tapi dari sisi kesehatan, tradisi Iko cukup mengkhawatirkan ibu-ibu sekalian. Selain itu, banyaknya penderita kanker mulut di kampung kita pastinya lah menjadi bukti nan cukup jelas. Ibu-ibu sekalian, tolonglah sabar jo sabar. Biarkan kedua dokter Iko menjelaskan sabalunyo supaya indah ada kesalahpahaman. Ambo mengerti mungkin ibu-ibu sekalian masih indah bisa menerima pernyataan dari mereka. Tapi tolonglah keterbukaan ibu-ibu untuk mendengarkan penjelasan Iko sampai selesai. Ambo percaya baso menjaga kesehatan lah menjadi prioritas penduduk kampung kita. Para warga yang semula sudah bersiap-siap pergi pun kembali duduk ke tempat semula. Dr. Feli dan Dr. Amel cukup lega karena para warga sudah lebih tenang dan kondusif. Mereka pun langsung menampilkan visualisasi dari kanker mulut tersebut seraya memberikan penjelasan. Silakan Bu Dokter dilanjutkan pembicaraannya. Makasih Bu Kades. Baik, saya izin melanjutkan ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa lihat di sini ada gambar terkait kondisi mulut normal dan penderita kanker mulut. Bisa dilihat secara jelas ya perbedaannya. Kalau pada kanker mulut itu mereka memiliki luka di bagian mulutnya. Lebih tepatnya itu bisa di bagian lidah, gusi maupun langit-langit mulut. Ini itu ada kaitannya dengan tradisi nyirih yang selama ini ibu-ibu lakukan. Karena kenapa? Karena pada saat nginang tersebut ada bahan-bahan seperti kapur sirih, daun sirih, dan biji nginang yang dia itu dapat memicu kanker mulut. Begitu ibu-ibu. Betul sekali ibu-ibu. Jadi sangat perlu diperhatikan supaya bisa meminimalisir penggunaan ataupun konsumsi dari nginang itu sendiri. Dan apabila memang ada tradisi khusus, mohon sekali supaya bisa memperhatikan agar bahan-bahan yang digunakan seperti biji pinang dalam kondisi matang, agar dapat meminimalisir resiko dari nginang itu sendiri. Kami tidak paham, Bu Kades. Bagaimana ini? Jadi begini ibu-ibu sekalian, dek karena bahaya dari tradisi nginang Iko, eloklah kita indak mengonsumsinya secara rutin, kecuali ada acara adat atau lainnya nan memerlukan tradisi nginang Iko. Itu pun jo syarat kita harus mengonsumsi biji pinang nan lah masak untuk mengurangi risiko kanker mulut. Betul Ibu Dokter? Betul sekali Bu Kades. Terima kasih atas bantuan penjelasannya Bu Kades. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Para warga tampaknya sudah mulai tergerak hatinya setelah melihat visualisasi dan mendengar kesimpulan dari kepala desa. Mereka tidak lagi melakukan perlawanan, justru menyimak dengan baik penjelasan dari tenaga kesehatan dari Puskesmas Sumber Sehat tersebut. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Semoga melalui kesempatan dan penyuluhan ini kita dapat meningkatkan kewaspadaan ibu-ibu sekalian terkait budaya nginang dan juga kanker mulut. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Betul sekali, semoga dengan adanya penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian dan dapat mengurangi penyebab terjadinya risiko kanker mulut. Karena sesi penyuluhannya sudah berakhir, kami berdua mohon pamit. Terima kasih atas perhatian dan waktunya ibu-ibu sekalian. Terima kasih juga ya Pak Kades. Terima kasih. Sekian tahun berlalu, kini maksudnya meninggalkan rantau. Tak bayang kampung nan denai cinta, bakumpul kawan sana sudaro. Iyo